Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Service. Nah, kali ini ada servisan kulkas SAF satu pintu. Nah, informasi dari yang punya, kulkas ini nggak dingin sama sekali, bahkan pernah diservis beberapa kali. Katanya kilometernya itu nggak mampu, jeglek terus katanya. Nah, nanti kita cari tahu penyebabnya kulkas ini kenapa bisa nggak dingin, teman-teman ya, sampai kulkas ini berhasil dingin kembali. Nah, ini kondisi awal saya datang, kulkas ini benar sudah pernah diservis ya. Oke, simak terus videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita bantu. Oke, untuk langkah pertama kita pengecekan di awal seperti biasa, kita colokin kulkasnya. Nah, di sini saya rasakan kompresornya itu sedikit bergetar teman-teman ya, tapi nggak seperti biasanya. Nah, untuk di evaporator nggak ada suara desis sama sekali teman-teman ya. Nah, normalnya kulkas itu harus ada suara desis teman-temannya di evaporator. Itu artinya sirkulasi freon itu berjalan lancar teman-teman ya, tapi di sini nggak ada suara desis sama sekali. Oke, lanjut kita ke tahap berikutnya teman-teman, kita cek ampere kompresornya. Untuk selanjutnya kita buka dulu cover. Di sini di dalamnya itu ada overload dan relay teman-teman ya. Nah, gampang teman-teman tinggal congkel aja sampai kebuka. Nah, selanjutnya teman-teman pakai tang ampere bebas di kabel overload maupun di relay bebas untuk kita tes berapa ampernya. Jadi kali ini kita menggunakan data supaya lebih akurat teman-teman ya, supaya tidak salah analisa, karena sebelumnya divonis kilometernya itu nggak mampu. Nah, di sini saya menggunakan tang ampere dan kita cek berapa ampere dari kompresor ini teman-teman. Sebelumnya yang punya itu pakai kilometer 450 kilovolt ampere teman-teman ya. Nah, di sini untuk kilometer 450 kilovolt ampere itu di MCB-nya itu cuma 2 ampere teman-teman ya. Nah, di sini kulkasnya coba kita colokkan dan ampernya itu ternyata 2,3 ampere teman-teman ya, melebihi dari kapasitas kilometer rumah teman-teman. Nah, di sini overload akan bekerja, akan protect untuk memutus arus kompresor ini sebentar lagi. Nah, itu teman-teman ya, overload sudah bekerja, itu artinya memutus arus secara otomatis. Oke teman-teman, untuk penyebab pertama kita sudah temukan bahwasanya kulkas ini overload teman-teman ya, ampernya tuh berlebih teman-teman. Nah, informasi dari yang punya tuh sudah pakai sekarang kilometer yang 900 kilovolt ampere teman-teman, tapi tetap aja nggak bisa dingin katanya. Nah, di sini coba nanti kita jumper teman-teman ya untuk kompresornya, mudah-mudahan berhasil ya. Untuk cara jumpernya itu ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek aja ya teman-teman di playlist di bagian servis kulkas. Nah, untuk memastikan bahwasanya overload dan juga relay ini masih berfungsi dengan baik, nggak ada salahnya teman-teman kita tes ukur ya, supaya nggak ganti overload dan relay. Nah, di sini saya menggunakan alat ukur di skala buzzer. Nah, teman-teman tinggal colokin ya di di pin overload dan relaynya. Nah, di sini kita ukur satu persatu teman-teman ya. Nah, di sini untuk overload kita ukur dan ternyata alhamdulillah masih bagus ya, jadi nggak perlu ganti overload. Selanjutnya kita ukur relay. Nah, teman-teman tinggal colokkan aja ya di pinnya tuh bebas, bolak-balik bebas. Nah, di sini untuk relay juga alhamdulillah masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti overload dan juga relaynya. Oke, lanjut kita fokus di kompresor, kita jumper, mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi sebelum saya bongkar kompresor ini, saya cek dulu berapa tekanan freonnya teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan sudah dipasangin pentil
dan untuk tekanan freon masih stabil di 50 psi. Itu artinya nggak ada kebocoran teman-teman ya, stabil. Nah di sini ternyata untuk kompresor yang lama itu nggak bisa di jumper teman-teman ya. Akhirnya setelah berdiskusi sama yang punya kulkas dan juga termasuk biayanya, nah kami putuskan untuk mengganti kompresor yang lain dengan kompresor yang second tapi masih bagus. Nah di sini lanjut kita pasang kompresor kulkasnya teman-teman ya. Di situ ada baut, tinggal teman-teman cocokkan posisi lubangnya. Selanjutnya kita pasang di kompresornya. Setelah baut dipasang di bodi kulkasnya, lanjut kita pasang kompresornya teman-teman ya. Tinggal diangkat dan dicocokkan di lubang kaki kompresor. Nah selanjutnya teman-teman bisa ini ya, kencengin semua skrup dan juga knocknya sampai benar-benar kuat. Nah di sini untuk proses pemasangan kompresor hampir selesai teman-teman ya. Nah setelah itu nanti kita lanjut cek berapa ampere normalnya kompresor yang sudah kita ganti ini teman-teman ya. Walaupun second tapi insya Allah masih bagus teman-teman. Oke lanjut kita cek ampere kompresornya. Di sini kita pasang tang ampere, lanjut kita colokin kulkasnya. Nah untuk ampere normal itu kisaran 0,6 teman-teman ya, 0,4, 0,5, 0,6. Nah di sini untuk ampere kompresor yang sudah kita ganti ini di 0,6 teman-teman ya, dan kompresinya alhamdulillah masih bagus teman-teman. Nah di sini saya menggunakan kompresor ukuran 1/7 teman-teman. 1/7 masih bisa dipakai di kompresor satu, maksudnya di kulkas satu pintu, masih aman teman-teman ya. Oke untuk langkah selanjutnya di sini saya ganti juga untuk ukuran kondensor eksternalnya. Nah di sini saya menggunakan kondensor 8U teman-teman ya, karena sebelumnya itu menggunakan kondensor 6U. Nah jadi menurut saya ini terlalu kecil ya untuk ukuran kondensor 6U, sedangkan kompresornya itu ukuran 1/8. Nah di sini saya ganti menggunakan 10U. Walaupun menggunakan kompresor ukuran 1/7 PK juga masih toleran teman-teman ya, masih bisa menggunakan kompresor ukuran 8U. Nah di sini ada 4 skrup, teman-teman tinggal pasang aja ya yang kuat supaya kondensor ini enggak kelepas di bodi kulkasnya. Oke di sini untuk pemasangan kondensor sudah selesai, lanjut kita perbaiki teman-teman. Oke di sini untuk kondensornya sudah saya pasang teman-teman ya, ke kompresor dan juga filter sudah saya pasang. Untuk cara pengelasan teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah di sini kita coba sambil tes fresh teman-teman ya, sambil kita tes kebocoran dari las-lasan kita yang tadi. Nah di sini untuk pipa hisapnya teman-teman bisa tekan, kalau sudah nggak kuat bisa dilepas. Nah di sini sambil kita flashing di bagian evaporator. Nah setelah itu kalau sudah tidak ada yang bocor, alhamdulillah lanjut kita di bagian atas, apakah sudah ada desis di evaporatornya. Nah di sini teman-teman pastikan bahwasanya evaporator itu sudah mulai berdesis teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya untuk suaranya, itu artinya kapiler masih bagus, tidak ada kebuntuan. Nah untuk sensor termostat usahakan tetap nempel ya teman-teman di bagian evaporator. Oke langkah berikutnya teman-teman melakukan proses pemvakuman ya. Nah di sini saya menggunakan alat vakum
ukuran 1/4 PK teman-teman. Nah di sini untuk selang yang warna biru kita pasang di kompresor kulkas. Nah untuk selang yang warna kuning kita pasang di mesin vakumnya. Nah di sini biasa saya kurang lebih di 20 menit teman-teman untuk proses vakum. Oke, lanjut kita proses vakum teman-teman ya. Setelah semua selang manifold terpasang, lanjut kita nyalakan mesin vakumnya. Nah di sini mesin vakum kita nyalakan dan keran manifoldnya teman-teman buka full ya teman-teman. Nah supaya udara di semua jalur perpipaan kulkas itu terhisap sampai habis teman-teman, sampai kosong. Nah di sini setelah kurang lebih 20 menit proses pemvakuman, tinggal tutup keran manifold dan kita tunggu kurang lebih 5 menit untuk memastikan apakah jarum manifold itu naik atau enggak. Nah kalau naik berarti masih ada kebocoran teman-teman. Nah, kalau jarumnya stabil di -30 berarti boleh kita lanjut untuk pengisian freon. Oke, kita tunggu 5 menit. Setelah kurang lebih 5 menit, alhamdulillah untuk jarum manifold stabil ya di -30. Nah selanjutnya selang yang warna kuning teman-teman cabut di mesin vakum, lanjut teman-teman pasang di kaleng freon. Nah di sini saya menggunakan freon merek Bailian teman-teman ya, karena menurut saya ini untuk suhunya itu cepat dingin teman-teman ya. Nah di sini selanjutnya teman-teman buka keran freonnya, buka full langsung teman-teman. Nah setelah itu kita buang udara yang di dalam selang warna kuning ini dengan cara kita nah ini kan ada udara di selang warna kuning, teman-teman tinggal buka keran yang sebelahnya yang warna merah. Nah lewat situ kita buang teman-teman, jadi yang masuk itu full gas freon. Nah lanjut teman-teman buka keran manifold warna biru yang menuju ke kulkas. Nah di sini untuk tekanan awal itu normalnya sekitar 50 psi teman-teman ya. Nah teman-teman biarin aja dulu sampai gas freonnya itu masuk ke kulkas. Nah kalau sudah stabil nanti teman-teman tutup kembali keran freon yang warna biru. Nah di sini untuk tekanannya kurang lebih di 50 psi. Teman-teman biarin aja dulu. Nah setelah beberapa menit, kurang lebih 2 menit, untuk tekanan stabil di 50 psi. Nah teman-teman lanjut tutup keran manifold warna biru. Nah selanjutnya setelah tertutup rapat, teman-teman colokin kulkasnya. Nah nanti setelah dicolokin jarum manifold akan turun teman-teman ya. Nah itu artinya untuk gas freon sudah bersirkulasi. Biarin aja teman-teman, nanti setelah stabil kurang lebih di 0 psi kita tambah sedikit demi sedikit. Nah di sini untuk jarum manifold mulai turun, itu artinya freon sudah mulai bersirkulasi. Nah normalnya itu turunnya itu sampai di 0 psi teman-teman ya. Kalau di bawah itu berarti ada kebuntuan. Nah di sini masih turun di angka 0. Nah teman-teman biarin dulu kurang lebih 1 menit sambil kita cek ampere dari kompresornya. Nah untuk ampere awal pengisian kita cek apakah masih normal atau enggak teman-teman ya. Nah di sini untuk awal pengisian 0,63 ampere. Nah setelah stabil jarum manifoldnya, teman-teman bisa tambahkan freonnya sedikit demi sedikit teman-teman. Nah yang tadinya 0, teman-teman tambahin 1 strip di 5 psi. Nah setelah stabil, teman-teman tambahkan lagi ke 10 psi sambil teman-teman amati jalur kondensor sudah hangat, filter juga sudah hangat. Nah itu artinya sirkulasi freon berjalan dengan lancar. Nah di sini teman-teman bisa tambahkan
mulai tambahkan perlahan-lahan teman-teman ya, jangan di jos gitu. Nah di sini sedikit-dikit tutup lagi teman-teman ya. Nah, ulangi cara-cara ini sampai nanti tekanannya itu stabil di 15 psi teman-teman. Nah di sini proses penambahan freon secara bertahap. Untuk pipa press sudah mulai hangat teman-teman ya, dan kita cek lagi juga di bagian yang lain. Untuk kondensor sudah mulai rata dan filter juga sudah mulai hangat, alhamdulillah teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sebentar lagi freonnya hampir mendekati 15 psi teman-teman ya. Nah kalau sudah semua jalur hangatnya merata, nah teman-teman boleh tambahkan lagi sedikit demi sedikit. Nah seperti ini teman-teman, buka sedikit, tutup lagi. Nah sambil teman-teman lihat ampere di tang ampere teman-teman ya. Nah pada saat kita tambah freon itu nanti ampernya akan naik sedikit. Nah kalau sudah memang cukup di 15 psi teman-teman sudah ya, nggak usah ditambah lagi. Nah nanti kita sambil cek di bagian evaporator, kalau sudah mulai rata dinginnya dicukupkan saja isi freonnya. Oke, jadi sekarang untuk ampere di 0,64 dan tekanan freon kurang lebih di 13 psi teman-teman ya. Nah ini sudah cukup. Dan untuk filter masih tetap hangat alhamdulillah, dan kondensor dari bawah ke atas saya rasakan ini hangatnya merata alhamdulillah, berarti sirkulasi freon lancar teman-teman ya, nggak ada kebuntuan. Dan untuk suhu di bagian evaporator sudah di minus 7,1 derajat celcius. Nah, itu artinya sudah mulai ada pembekuan teman-teman ya. Nah di sini kita cek di bagian evaporator, alhamdulillah untuk bunga es sudah mulai terbentuk teman-teman ya. Nah di sini, nah itu sudah jadi ya bunga esnya. Nah kalau sudah rata begini cukup sudah teman-teman ya, tidak usah ditambahin lagi freonnya. Nah ini untuk tangan juga sudah mulai terasa lengket teman-teman ya, alhamdulillah sudah dingin banget nih. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara kita memperbaiki kulkas yang tidak dingin. Mulai kita cek satu persatu dari kompresor dan seterusnya. Oke, di sini untuk proses pengisian freon sudah selesai teman-teman ya. Nah tinggal kita buka selang manifoldnya. Oke teman-teman, nah di tahap ini, tahap akhir teman-teman ya, sudah selesai kita proses perbaikan kulkas SAF satu pintu tidak dingin. Nah jadi kerusakannya itu ada pada kompresor teman-teman ya, kompresornya macet. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal tutup keran kaleng freonnya. Setelah itu teman-teman buka selang manifold yang warna biru yang menuju ke kompresor kulkas. Nah di sini sudah selesai teman-teman ya, alhamdulillah. Oke, mungkin segini dulu dari saya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa, mudah-mudahan berkah, sehat, berkah berlimpah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.